Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat akademika? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang kebalikan daripada permintaan, yaitu penawaran. Kalau kita membicarakan masalah permintaan, berarti kita berbicara dari sisi konsumen. Sedangkan kalau kita membicarakan penawaran, berarti kita berbicara dari sisi produsen. Kenapa? Karena yang membuat barang itu adalah produsen. Nah, apa itu penawaran? Penawaran adalah merujuk pada jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa penawaran itu adalah barang yang siap dijual atau barang yang siap ditawarkan kepada calon pembeli. Itu penawaran. Jadi penawaran di sini bukan berarti tawar-menawar harga ya teman-teman semua. Yang tadinya harganya 10.000 ditawar jadi 5.000, ditawar lagi jadi sekian ribu dan lain seterusnya, itu bukan. Jadi penawaran adalah barang yang tersedia dan barang itu siap untuk dijual oleh produsen. Nah, kalau kita membicarakan penawaran, itu berarti ada beberapa poin-poin. Yang pertama adalah kemampuan menjual. Ya, jelas ya, bahwa produsen itu harus memiliki kemampuan untuk memproduksi dan menyediakan barang atau jasa. Karena penawaran itu adalah dari sisi produsen, di mana ya tentu saja produsen harus memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan untuk menyediakan barang atau jasa. Ya, kalau misalkan produsennya tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi, ya maka tentu saja penawaran itu tidak akan ada, atau barang yang akan dijual itu tidak akan tersedia. Poin yang kedua, kesediaan menjual. Ya, selain kesediaan memproduksi atau menyediakan barang atau jasa, poin yang kedua juga produsen harus bersedia untuk menjual barang atau jasa tersebut. Jangan sampai barangnya sudah diproduksi, tetapi produsennya tidak memiliki kesediaan untuk menjual. Jadi barang sudah diproduksi dan barang itu juga akan dijual atau siap dijual. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah tingkat harga. Nah, penawaran itu bergantung pada harga yang ditawarkan untuk barang atau jasa. Jadi kalau misalkan jumlah penawarannya sekian, kira-kira harganya berapa nih? Kalau barang yang tersedia sekian, kira-kira harganya berapa nih? Kalau jumlah barang yang tersedia itu bertambah atau jumlah barang yang tersedia itu berkurang, maka harganya bagaimana nih? Akan mengikuti perubahan jumlah barang yang ditawarkan tersebut. Poin yang keempat adalah periode waktu. Nah, penawaran di sini diukur dalam periode waktu tertentu, seperti mingguan atau mungkin bahkan bulanan. Dalam jangka waktu 1 minggu jumlah barang yang tersedia sekian piece misalkan, atau sekian unit misalkan, atau sekian buah misalkan. Itu berarti kita berbicara masalah periode waktu. Ya, bisa dipahami ya teman-teman semua bahwa dalam penawaran itu ada beberapa poin-poin, kemampuan menjual, kesediaan menjual, tingkat harga, dan periode waktu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, sama seperti permintaan, penawaran juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor yang ada. Nah, faktor penawaran atau faktor yang mempengaruhi penawaran itu dibedakan menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama teknologi produksi. Ya, kalau kita berbicara zaman sekarang itu berarti kemajuan teknologinya sudah semakin canggih ya, sehingga untuk memproduksi barang itu tidak dirasakan kesulitan
Atau dalam artian begini, untuk memproduksi barang dalam jumlah yang banyak itu kita memiliki kemudahan apabila didukung dengan teknologi yang mumpuni. Dalam artian di sini teknologi produksi itu akan menyebabkan atau akan berbanding lurus dengan tingginya jumlah barang yang ditawarkan. Karena semakin banyak jumlah barang yang diproduksi dengan kemampuan teknologi yang mumpuni, tentu saja akan semakin mudah. Faktor yang kedua adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi berarti di sini berkaitan dengan cost yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biasanya semakin tinggi biaya produksi, maka barang yang diproduksi juga akan semakin berkurang karena tingginya biaya produksi tadi. Sebaliknya, semakin murah biaya produksinya, maka jumlah yang akan diproduksi akan semakin banyak. Itu biasanya berkaitan dengan biaya produksi. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya. Nah, sumber daya manusia atau sumber daya bahan mentahnya itu akan mempengaruhi tingkat produksi yang akhirnya nantinya akan mempengaruhi tingkat penawaran. Kalau sumber daya manusianya melimpah, kalau sumber daya bahan mentahnya juga banyak, tentu saja barang yang akan diproduksi juga semakin banyak. Sehingga barang yang dapat ditawarkan itu juga akan meningkat. Sebaliknya, kalau ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya bahan mentahnya sedikit, tentu saja barang yang diproduksi juga akan semakin berkurang. Sehingga tingkat penawarannya pun juga akan berkurang. Itu faktor-faktor yang termasuk ke dalam faktor internal. Nah, selain ada faktor internal, juga ada faktor eksternal. Kalau faktor eksternal di sini berarti faktor dari luar. Kalau internal tadi berarti dari dalam ya, dari dalam produsen itu sendiri. Kalau faktor eksternal berarti faktor dari luar produsen itu. Faktor yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah di sini juga sangat mempengaruhi penawaran. Misalnya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah dan itu menyebabkan harganya naik atau menyebabkan perubahan akibat adanya kebijakan lama, itu juga akan mempengaruhi tingkat penawaran. Yang kedua adalah kondisi iklim. Nah, iklim di sini juga berasal dari eksternal dan iklim di sini juga tidak bisa kita pastikan ya. Terkadang ada kalanya iklim itu mendukung untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak. Terkadang ada kalanya iklim di sini tidak mendukung untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, hal ini tentu saja iklim juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan selanjutnya adalah permintaan konsumen. Nah, permintaan konsumen di sini berarti berasal dari konsumen. Kalau permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa itu semakin banyak, ya permintaannya juga pasti akan mengikuti penawarannya akan mengikuti permintaan konsumen tersebut. Nah, sebaliknya kalau permintaan konsumennya itu berkurang, maka jumlah yang ditawarkan juga pasti akan mengikuti permintaan konsumen tadi. Nah, demikian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran, baik itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Itu yang kita bahas pada video kali ini berkaitan dengan penawaran. Baik, cukup sampai di sini dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada video atau pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sampai di sini dulu, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat akademika semuanya.